Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di materi pengantar coding. Jadi pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Oke, di capaian pembelajaran kita adalah yang pertama mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Kemudian mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma pemrograman ya. Nanti kita lihat ke belakang seperti apa algoritma itu. Kemudian mampu menjelaskan cara menulis algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. Yang terakhir mampu menulis algoritma pemrograman dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Oke. Nah, berikut indikator kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, ketepatan menjelaskan tentang sistem komputer. Jadi Anda dapat menjelaskan ya tentang sistem komputer dan perangkat utama komputer tersebut. Kemudian ketepatan menjelaskan pengertian program dan algoritma. Kemudian Anda menjelaskan cara menulis algoritma, dan yang terakhir Anda dapat menuliskan algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Jadi itu kompetensi yang akan kita nilai. Nah, pokok-pokok materi kita adalah sistem komputer, kemudian pengantar komputer dan algoritma program, dan cara menulis algoritma. Oke, yang pertama kita masuk ke sistem komputer ya. Ini beberapa pendapat ahli ya tentang sistem komputer. Jadi kalau kita lihat di sini, komputer adalah suatu alat elektronik, melakukan beberapa tugas, input ya, prosesnya menerima input, kemudian menyimpan perintah-perintah, hasilnya diolah, serta menyediakan output ya. Jadi katanya Robert Blesmer, ada input, ada output, ada proses. Kemudian ada William Sawyer juga. Jadi komputer mesin multiguna ya, digunakan untuk program, menerima data ya. Jadi dia menerima lagi nih di sini, menerima data, fakta, dan gambaran kasar. Dan dilakukan pemrosesan ya, atau manipulasi. Jadi proses atau manipulasi itu pemrosesan. Jadi manipulasi itu bukan menipu ya, manipulasi bukan seperti itu. Tapi manipulasi itu perubahan data begitu, atau perubahan proses. Jadi ke dalam informasi yang dapat digunakan. Jadi hasilnya adalah suatu informasi yang dapat digunakan. Kemudian juga Donald H. Sanders di sini menjelaskan adalah manipulasi data yang cepat, tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima, menyimpan data. Jadi ada menerima lagi ya, ada data input lagi, memproses, menghasilkan ya, jadi memproses juga dan menghasilkan output lagi di sini. Dalam pengawasan suatu langkah-langkah, jadi ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah itu bisa kita masukkan dalam proses tadi tersebut. Kemudian ada Hamaker juga, komputer adalah perhitungan elektronik yang cepat ya, menerima informasi input lagi di sini kita bisa lihat input digital, memproses lagi dia di sini suatu program tersimpan di memori, dan hasilnya adalah output lagi. Nah, yang terakhir ada Yugianto, dia menjelaskan elektronik menerima input lagi, mengolah atau memproses data, dan memberikan informasi ya menggunakan suatu program tersimpan, menyimpan program, hasilnya bekerja secara otomatis. Jadi ada output atau hasilnya. Jadi secara umum dapat kita simpulkan adalah sistem komputer itu adalah sistem yang bekerja, dia menerima input, kemudian dia memproses atau mengolah input tersebut, dan dia menghasilkan informasi yang bermanfaat dari input tersebut. Nah, itulah inti dari sistem komputer sebenarnya ya. Nah, ini ada 8 fungsi di sini secara umum, fungsi komputer saat ini ya. Jadi alat bantu administrasi, Anda kalau administrasi di kampus sudah pakai sistem komputer ya. Komunikasi Anda pakai handheld Anda, multimedia Anda nonton di YouTube ya, juga pakai komputer. Jadi kita bisa lihat HP Anda itu sebagai komputer mini. Nanti kita akan lihat elemen-elemen yang ada. Elemen-elemen yang ada di komputer secara umum itu pasti ada di komputer Anda atau di handphone Anda. Jadi handphone itu bisa kita analikan sebagai komputer mini. Nah, kemudian untuk pengendali sistem industri, ini komputer mainframe biasanya, produksi entertainment. Jadi kalau Pixar ya, perusahaan animasi yang terbesar di dunia itu mengenerate animasi-animasi menggunakan sistem komputer ya. Jadi bagaimana merubah gerak manusia yang begitu nyata dapat dipakai oleh animasi begitu. Nah, itu di processing oleh komputer. Kemudian alat bantu periksa kesehatan seperti EKG ya, itu merubah sinyal suara ya, amplitudo sinyal suara menjadi sinyal digital agar dapat dilihat oleh dokter begitu.
Nah, kemudian juga kendali perang. Jadi seperti drone ya, drone yang sekarang pilot pesawat tempur tidak ada lagi karena biaya pelatihannya mahal dan investasi mahal ya. Jadi diganti dengan drone. Drone sekarang dikendalikan oleh pilot drone sendiri gitu ya. Jadi ada kendalinya dari command centernya. Nah, itu menggunakan sistem komputer. Komunikasinya juga menggunakan sistem komputer ya, sistem telekomunikasi lebih spesifiknya. Nah, jadi ada banyak ya fungsi sistem komputer. Nah, ini ada generasi sistem komputer. Jadi pertama itu dia tabung vakum ya. Jadi tahun 1946. Jadi kemudian transistor tahun 959 sampai 65. Jadi konsepnya adalah komputer itu dia hanya mengerti angka 1 dan 0. Jadi itu sama dengan arus listrik ada atau arus listrik tidak ada begitu. Nah, baik tabung vakum dan transistor. Tabung vakum itu besar dulu ya, resistor besar dulu. Nah, transistor itu sudah kecil, dia mengaliri arus listrik yang kecil. Nah, arus listrik yang kecil itulah yang menjadi jalur atau indikasi pemrosesan data di komputer. Nah, transistornya ada banyak. Nanti kita lihat bentuknya ya, nanti kita lihat di contohnya transistornya seperti apa. Kemudian ada mikroprosesor. Jadi transistor yang banyak tadi dirubah menjadi transistor yang lebih kecil, jadi mikroprosesor ya. Nah, terakhir dibuat oleh IBM tahun 1971. Yang terakhir adalah generasi AI ya, ditandai dengan munculnya smartphone. Jadi komputer yang lebih pintar gitu ya. Boleh kita bilang sekarang itu yang lebih dikenal dengan istilah TPU. Jadi pemrosesan datanya lebih besar lagi gitu. Nanti kita lihat ke belakang. Jadi intinya adalah generasi komputer ini bertambah semakin canggih komputernya, semakin tinggi tingkat pemrosesan datanya gitu. Nah, kalau dulu orang menggunakan komputer hanya untuk berhitung, mungkin kabataku ya, kali bagi tambah kurang untuk angka yang banyak ya. Nah, sekarang orang menggunakan komputer untuk mengolah matriks. Jadi bagi Anda yang mungkin Anda yang di matematika atau yang di statistika ya, nah, itu matriks itu dirubah. Kalau Anda bayangkan sebuah gambar begitu ya. Gambar itu kita rubah menjadi pixel. Pixel itu adalah warna gambar ya. Jadi satu titik gambar itu ya, dari sekian banyak gambar kita ambil satu titiknya bisa dibagi menjadi RGB. Red, green dan blue ya. Distorsi warna. Nah, distorsi itu punya angka dari 0 sampai 255. Nah, Anda bayangkan satu titik itu punya tiga konfigurasi ya untuk red dan green dan blue. Nah, itulah yang akan dikalkulasi jika Anda mengenali sebuah gambar. Jadi Anda sekarang kalau lihat komputer AI atau komputer yang bisa merubah, atau paling gampang selfie kamera deh, yang bisa menambahkan jenggot, bisa menambahkan kacamata. Kenapa dia bisa pas di mata Anda? Kenapa jenggotnya bisa pas di bawah dagu? Itu karena komputernya mencoba menganalisa yang mana bagian dagu. Gitu. Nah, itu perlu komputasi yang tinggi, gitu ya. Nah, berikutnya, jadi itu ya perkembangan sistem komputer. Jadi secara umum komputer itu bertambah sesuai dengan kemampuan komputasinya, sesuai dengan kemampuan komputernya gitu ya, sesuai dengan kemampuan pemrosesan datanya. Nah, kemudian sistem komputer, dia digunakan untuk mengolah data ya, pasti ya, untuk mengolah data, dan maka harus membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Nah, jadi menurut tadi kita sudah jelaskan bagaimana fungsi utama dari sistem komputer. Nah, sekarang kita bicara tentang komponen-komponen dari sistem komputer ya. Jadi ada hardware yang pertama di sistem komputer, kemudian ada software, ada firmware. Hardware adalah perangkat yang bisa dilihat, diraba, disentuh ya, kelihatan, nampak oleh mata. Software juga nampak oleh mata tapi tidak bisa disentuh. Jadi dia bekerja mengkomunikasikan hardware biasanya atau mengkomunikasikan software. Jadi lebih tidak tampak lagi software ini, tapi dia dapat digunakan, dapat memberikan manfaat untuk Anda gitu. Kalau hardware dia dapat disentuh, kalau software tidak bisa disentuh secara fisik ya. Kalau hardware bisa disentuh secara fisik, software tidak bisa disentuh secara fisik. Nah, firmware ini adalah orang yang operasikannya bisa orang, bisa sistem lain begitu ya, yang mengoperasikan sistem komputer tersebut. Jadi ada 3 komponen, ada hardware-nya yang bisa disentuh secara fisik, ada software-nya yang tidak bisa disentuh secara fisik, dan ada firmware-nya atau manusianya atau orangnya yang dapat mengoperasikan komputer tersebut. Nah, ini dia penjelasannya. Perangkat keras adalah perangkat fisik komputer sendiri. Jadi kelihatan sama Anda ya, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU di sini ya. Kemudian perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Nah, ini dia perangkat lunak, ada browser Anda, ada musik, ada kamera, ada wifi gitu ya.
Ada Excel juga, ada Word juga, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah brainware, adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem. Nah, ini manusianya ya, brainware-nya. Bisa juga dia berupa sistem lain, tidak harus manusia. Nah, ini sedikit tentang arsitektur komputer. Coba kita kasih warna ya. Nah, ini dia. Jadi data masuk ke sini dulu. Jadi data masuk ke input. Ya. Jadi kalau kita bicara input device itu ya, kita bicara ini, headset saya ini, earphone saya ini ya. Earphone ini dia punya speaker di sini. Jadi inputnya masuk speaker ya. Inputnya adalah speaker di sini. Nah, speaker saya di sini. Nah, dia masuk ke dalam input output port. Port itu adalah jack yang ada di komputer ya. Jack yang dicolokin ke dalam komputer kita. Itu namanya IO port. Nah, jack itu nanti akan mengirimkan, merubah ya, dari sinyal analog ini tugasnya si speaker menjadi sinyal digital nanti di dalam komputer. Nah, ini central bus ini adalah jalur-jalur. Jadi dari jack Anda ada jalur-jalur nanti menuju ke prosesor. Nah, itu yang dikirim ke prosesor dan disimpan di RAM dan diolah kembali di prosesor datanya. Jadi bisa bolak-balik ya, dikirim dulu ke RAM dulu bisa juga, atau langsung ke prosesor juga bisa. Biasanya IO input output langsung diinterrupt oleh pekerjaan input output, diinterrupt langsung ya untuk diproses oleh prosesor. Jadi dari input masuk ke IO port ya, ke jack Anda itu, jack yang ada colokan di komputer Anda itu ya, seperti USB ada colokannya, seperti headset ada colokannya juga. Nah, itu ada jalurnya nanti dikirim ke prosesor ya, dikirim ke prosesor di sini, atau bisa juga nanti langsung itu yang langsung ya, atau bisa juga nanti dia dikirim ke memori di sini. Jadi bisa langsung ke processing unit untuk di-interrupt, jadi merubah sinyal digital menjadi sinyal analog menjadi sinyal digital, atau dia disimpan dulu datanya. Jadi Anda menyimpan dulu, seperti saya merekam video, saya simpan dulu nanti ya di memori, baru diproses lagi nanti ke central processing unit. Jadi jika datanya tidak terlalu besar itu bisa langsung dikerjakan oleh CPU. Tapi jika datanya terlalu besar itu biasanya disimpan dulu ke memori baru dikerjakan oleh CPU. Nah, nanti outputnya berupa apa? Outputnya berupa video saya di sini ya. Kalau saya bikin video tutorial ini ya, video pembelajaran ini, outputnya berupa video saya. Ada suara saya yang bisa Anda dengar. Nah, itulah outputnya. Jadi kurang lebih secara umum beginilah arsitektur komputer ya. Jadi ada input masuk, ini input device masuk ke IO portnya. IO port ini jacknya tadi bisa langsung diintegrasikan ke prosesor atau central processing unit, atau dia bisa melalui memori dulu. Nanti kita lihat memori itu seperti apa. Oke. Nah, ini bagian-bagian komputer ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ada ini speaker ya, masuk ke hardware, ada monitor Anda bisa lihat, ada CD dan DVD drive di sini ya, di central processing unit ini ada sistem unit lah, atau CPU case ya, konten CPU case, ada CPU-nya, ada memorinya, ada power supply-nya di dalam sini. Nanti kita lihat ke belakang seperti apa detailnya. Ada printer, ini cukup tahu ya, hardware, flash disk dan memori, floppy ini sama dengan DVD-ROM ya, atau sama dengan flash disk zaman dulu, tapi ya kapasitasnya kecil sekali. Nah, mouse untuk menggerakkan trackpad Anda, ada CD-ROM ya untuk tempat penyimpanan, ada keyboard, ada floppy disk. Floppy disk ini, kalau floppy disk drive ini tempat menerimanya, I/O dari si floppy-nya. Nah, floppy disk ini media penyimpanannya ya. Kemudian ada mikrofon. Nah, ini bagian-bagian komputer secara umum. Nah, ini yang bagian detailnya komputer, kita lihat. Yang pertama ada casing di sini ya. Ini tempat penyimpanan komputer ya. Tempat rumahnya bagi komputer. Nah, ini adalah prosesor ya. Di sini ada transistor-transistor ya yang mengirimkan sinyal-sinyal 0101 tadi. Arus listrik akan masuk di sini. Jadi ini ada ribuan di sini. Nah, itulah yang menjadi pemrosesan inti dari komputer ya. Transistor-transistornya. Jadi pusat perkalian tuh di prosesor. Jadi sebenarnya komputer ini tugas utamanya adalah melakukan komputasi ya. Komputasi atau compute, menghitung gitu. Jadi dia bisa kabataku, bisa menyimpan, bisa membagi, bisa mengalih, bisa berang. Jadi intinya itu sebenarnya komputer. Nah, kemudian ada VGA. VGA ini untuk manipulasi gambar nanti. Nah, karena CPU ini kan terbatas nih ya, kita bilang terbatasnya ada ya, kita bilang lah ribuan di sini ya, ribuan atau
ratusan ribu. Sedangkan gambar yang diproses ada misalkan jutaan misalkan. Nah, makanya dia dibantu oleh VGA di sini. Untuk merender VGA ini juga punya CPU sendiri di dalam sini. Saya lupa yang ini atau yang ini ya. Dia punya CPU sendiri, jadi dia VGA ini semacam mini lagi komputer begitu. Dia punya VGA-nya, dia punya memorinya sendiri. Nah, ini hard disk ya, hard disk solid state disk ini atau SSD. Nah, ini rumahnya DVD room ya. DVD-nya. Ini monitornya Anda bisa lihat. Nah, ini RAM. Jadi data-data komputer itu disimpan dulu ke RAM, nanti sifatnya volatile. Jadi RAM ini menyimpan data kalau komputer menyala saja. Tapi kalau komputer mati, semua data di RAM akan dihapus. Nah, data yang disimpan di hard disk itu tetap ada, walaupun komputernya nyala ataupun komputer mati. Nah, kalau Anda ingat tadi arsitektur komputer ya, di sini, ini ya, ada central processing unit, ada CPU. Nah, di antara CPU dan di dalam CPU ini ada namanya chipset nanti. Nah, ini dia chipset. Jadi RAM ini sama dengan memori ya. Jadi data itu biasanya dikirimkan dari hard disk ya. Jadi kita terima nih, misalkan nih Anda baca di DVD-ROM atau hard disk ya. Nah, hard disk itu Anda buka game misalkan ya, atau Anda buka Microsoft Word. Nah, dari Microsoft Word dulu, dibuka programnya, dikirim ke RAM. Program Microsoft Word itu akan di-load ya. Dikirim ke chipset, baru dikirim ke prosesor. Prosesor diolah lah, gimana tampilannya, gimana bentuknya, dikirim lagi ke chipset, dikirim lagi ke RAM, baru ditampilkan ke dalam monitor. Jadi dari RAM menampilkan ke monitor ya. Jadi datanya diambil dari state disk. Nah, mainboard ini adalah tempat untuk kalau tadi ini mungkin bisa dibilang bungkusnya ya, bungkusnya ini rumahnya. Jadi kita pasangkan semua prosesor, VGA, hard disk, DVD, sound card ya, RAM dan chipset. Sound card ini untuk sound ya, jadi dia semacam mini prosesor untuk suara, pemrosesan suara, ini pemrosesan gambar. Nah, ini rumahnya di sini. Jadi prosesor bisa Anda tempelkan di sini, di bagian sini. RAM bisa Anda tempelkan di sini. Ada 4 slot yang Anda bisa tempelkan di sini. VGA dan sound card bisa Anda tempelkan di sini nih, harusnya. Ini bisa double VGA harusnya. Ini sound cardnya di bagian sini. Nah, chipsetnya nanti di dekat komputer sini ya, di dekat prosesor sini. Biasanya prosesor udah nempel sama chipset. Biasanya chipset nempel sama biasanya chipset nempel sama mainboard. Di sini ada chipsetnya. Nah, ini chipsetnya. Nah, jadi nanti inilah yang disebut dengan rumah. Jadi ada jalur-jalur ya. Kalau Anda lihat di sini ada jalur-jalur, nanti ini ada jalurnya nih. Warna kuning ini jalur yang menghantarkan data-data tadi. Jadi kalau Anda lihat di sini ada bus ini ya. Address bus, control bus. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai jalur-jalur kecil di sini yang menghubungkan antara masing-masing komponen-komponen komputer ini. Komponen-komponen CPU ini ya. Nah, terakhir ada power supply unit. Jadi dia untuk mensuplai listrik. Jadi listriknya agar bisa disuplai ya ke dalam rumahnya komputer ini menggunakan power supply. Jadi arus listriknya menyala ya, mengalir begitu. Terakhir mouse dan keyboard. Jadi itu bagian-bagian utama dari komputer ya, yang bisa kita lihat secara lebih detail lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem bilangan di komputer. Nah, tadi kan saya bilang komputer itu mengaliri arus listrik ya, dialiri arus listrik. Dia hanya menerima, transistor itu menerima ada tidak arus listrik 0 dan 1. Jadi makanya komputer itu dia biasanya hard levelnya itu komputer itu memahami bilangan biner ya. Bilangan biner, bilangan yang berbasis dengan 0 atau 1. Jadi kalau kita bicara sistem bilangan ya, di komputer itu ada 4 ya. Jadi kalau Anda sekarang belajar, kalau dulu Anda belajar di sekolah, sistem bilangan itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sebanyak-banyaknya begitu ya. Dasarnya ya untuk bilangan 10 itu adalah 0 sampai 9 ya. Jadi dia merupakan kombinasi dari 0 sampai 9 ya. Silakan Anda perhatikan, pasti dia kombinasi. Anda angka berapa? 957. Dia adalah kombinasi dari 9, 5 ya, 9, 5 ya, dan 7 begitu ya. Berapa lagi? 1283. Dia adalah kombinasi dari 1001 ya, 800 ya, 8, 2 dan 3. Nah, jadi basis bilangannya itu adalah 10 angka, 10 digit ya, 10 karakter begitu.
Apa saja karakternya? Karakternya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 semua ya. Dari 0 sampai 9. Nah, itulah nanti kombinasinya yang dirubah menjadi angka-angka yang lain yang dapat diinterpretasikan menjadi angka-angka yang lain. Nah, itu angka basis 10 namanya. Nah, sekarang kita ke basis biner. Dia cuma punya 2 aja bilangan biner. 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 saja. Nah, basis biner ini dia juga sama kombinasi seperti bilangan desimal. Dia mengkombinasikan 2 aja, 0, 1, 0, 1. Jadi Anda lihat di sini untuk 0, dia kombinasinya 0, 0, 0, 0 aja semua. Untuk 1 dia awalnya diambil 1. Di depannya 0 semua. Nah, 3 dia dari 0 jadi 1. Nanti kita lihat cara perhitungannya ya, perubahannya. Nah, jadi kita kenal dulu. Jadi dia hanya berbasis 2 bilangan, 2 karakter saja, 0 dan 1. Itu bilangan biner. Kemudian bilangan oktal berikutnya. Dia berbasis ada 8 di sini ya. Jadi Anda lihat di sini ada 2, ada 8, ada 16. Nah, dia punya 0 sampai 7 saja yang dikenali sama dia ya. Jadi sisanya adalah kombinasi antara 0 sampai dengan 7. Nah, itulah disebut dengan bilangan oktal. Nah, yang terakhir bilangan heksa, dia basisnya 16, dia mengenal 0 sampai F ya. F itu adalah 16 bilangan lah kita bilang begitu. 16 urutan begitu ya. Ada 16 karakter di situ. Jadi 0, 1, 2, 3, 9, 10-nya dikenal dengan A, 11-nya B, 12-nya C, sampai 15-nya F nanti. Jadi dia berbasis 16 bilangan. Nah, ini tujuannya nanti untuk mempermudah perhitungan komputer ya. Jadi bukan ini ya, bukan dibikin-bikin begitu. Jadi tujuannya untuk mempermudah perhitungan dari sistem komputer sendiri. Nah, jadi itu 4 bilangan, sistem bilangan yang bisa kita kenal di komputer. Ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal ya. Nah, ini silakan diingat-ingat nanti. Nah, ini konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Jadi kalau Anda punya bilangan desimal misalkan nah, Anda punya bilangan desimal 125 begitu ya. Anda ingin merubahnya menjadi bilangan biner begitu ya, bilangan berbasis 2. Caranya bagaimana? Caranya pertama Anda bagi dulu dia 2 ya, dibagi 2 dapat sisanya ya. Nah, 62 ya, tapi dia bersisa 1. Berarti Anda tuliskan 1 di depan gitu ya. 1 di belakang gitu ya. Nah, kemudian Anda bagi lagi sisanya tadi ini ya, yang ini Anda bagi 2 lagi. Kalau dia dapat sisanya tidak berlebih gitu ya, pas 31 tidak ada lebihnya di sini ya Anda masukinlah 0 di sini. Kemudian jika yang 31 hasil bagi tadi dibagi 2 lagi ya. Nah, 30 ya yang bisa dibagi 2 ya. Anda kurangin 1 dulu di sini, sisanya 1. 30 bagi 2 dapat 15. Nah, maka Anda masukin lagi 1 di sini. Kemudian juga 15 tadi ini Anda bagi lagi 2. 15 bagi 2 nggak bisa ya. Sisanya 7,5. Jadi Anda ambil 14. 14-nya 7 ya. Sisanya 1, Anda tulis lagi 1 di sini. Sini 1 lagi. Kemudian 7 Anda bagi 2 lagi. 7 nggak bisa juga, nggak genap juga dibagi 2. Dia harusnya 6 yang bisa dibagi 2 ya. Jadi 6-nya dibagi 2, sisanya 1, 1-nya dimasukin ke sini. Jadi urutannya dari kanan ke kiri ya. Nah, terakhir 3. 3 dibagi 2 nggak bisa. 2 dibagi 2 yang bisa. 2 dibagi 1, sisanya 1. Jadi tulis 1 di sini ya. Jadi kalau sisanya sampai sudah 1 udah selesai. Berarti bilangan binari untuk desimal 125 itu adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1 ya. Jadi inilah bilangan binernya. Nah, begitu cara konversinya dari desimal ke binary. Nah, sekarang bagaimana konversi dari biner ke bilangan desimal ya? Nah, Anda cukup kalikan saja nanti. Misalkan Anda punya bilangan di sini ya, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Anda tinggal kalikan pangkatnya ya. Mulai dari bilangan paling kanan dulu di sebelah sini ya. Paling kanan dipangkatkan dengan 0. Nah, dan selanjutnya dia menambah 1 ke kiri ya. Jadi begitu Anda bergerak ke kiri, nah Anda tambahkan dia dengan pangkat 1 di sini ya. Anda perhatikan nih. Nah, jadi 1 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 0 itu kan 1. 1 pangkat 1, 1 di sini ya. Nah, 2 pangkat 0, 1. 1 dikali 1, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 dikali 0 jadi 0 ya, tidak ada. Nah, kemudian 2. Karena di sini 0 ya. Nah, ini kali 0. Sekarang bilangan urutan kedua. Jadi dimulai dari 0 di sini ya. Ini 0 ya.
Dimulai dari 0. Nah, yang bilang 1, ini 2-nya di sini. Nah, 2 pangkat 0 juga, 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 0, 0 lagi. 0 ya. Ini kurang 0-nya nih, harusnya ada nambah 0 1 lagi di sini ya. Nah, kemudian 2 pangkat 3 ya. Ada kali 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, ini 8. 8 dikali 1, 8. Nah, ini hasilnya 8. Ya, karena Anda di sini sekarang nih. Ya, pangkat 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sekarang pangkat 4. Depannya juga 0. 16 ya dikali 0 ya. Nah, ya udah 0 aja. Apapun dikali dengan 0 jadi 0. Kemudian pangkat 5 di sini. Nah, pangkat 5, 2 pangkat 5, 32. Dikali 1, ya 32 berarti hasilnya. Kemudian terakhir pangkat 6 di sini ya. Pangkat 6, 64. Nah, dapatlah dikali 1, 64. Dapatlah hasilnya 105. Nah, ini desimalnya dari 105 ya. Jadi kalau dibagi tadi seperti yang tadi kita bagi, kalau kita konversi dari desimal ke binar, kalau binar ke desimal seperti ini ya, sebelah kanan. Kalau desimal ke binar sebelah kiri. Nah, begitu juga untuk bilangan yang lain ya. Jadi kurang lebih sama nih. Bilangan binar ke konversi dari bilangan ke bilangan oktal misalkan di sini. Nah, Anda lihat aja nih basis 8 di sini ya. Basis 8 Anda bagi dulu 8. Sisa nggak ada? Ada sisa nggak? Nggak ada sisa. 32, sisanya baginya 32. 32 bagi 8 dapat berapa? Dapat 4. Ya udah 400 berarti. Lihat dari bawah ke atas ya bacanya. Jadi bilangan desimal 256 jika dikonversi ke dalam bilangan oktal begitu ya. Ini bilangan desimal di sini. Maka dia jadi 400. Jadi sisanya 4 ya. Sisanya 4 di sini. Begitu juga dengan bilangan desimalnya ya. Kita kali, jangan binar ya, tapi ini oktal ya. Bilangan konversi adalah bilangan desimal ke bilangan, dari bilangan oktal ke bilangan desimal begitu ya. Sama. Jadi kalau dia misalkan 2 ya. Jadi bilangan oktalnya 2, 4, 5 ya. Jadi ingat ya, bilangan oktal paling tinggi angkanya adalah 7 ya. Nah, kali itu 8 ya. 2, 4, 5. Oh, ini ada nih 2, 4, 5 di sini. Nah, pertama 5. Ini bilangan ke 0 ya. Urutan ke 0 begitu. Nah, 8 dipangkat ke 0 berapa? 1. 1 dikali 5, 5 ya. Jadi Anda dapat 5 di sini. Kemudian yang kedua, 8 pangkat 2 berapa? 16 ya. 16 dikali 2, 8 pangkat 1 di sini. 8 pangkat 1, 8. 8 dikali 4, 32 Anda dapat di sini. Nah, kemudian 8 pangkat 2 di sini kan ini urutan kedua ya. Jadi kita mulai dari kanan urutannya ke 0. 8 pangkat 2, 16. 16 kali 2 dapatlah 8 kali 2, 64, sorry. Nah, 64 kali 2 dapatlah 128. Jadi bilangan desimal dari oktal 245 adalah 165. Nah, begitu ya. Jadi cara mengkonversinya sangat mudah sekali ya. Anda tinggal pangkatkan saja dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan heksa ya. Nah, heksa di sini misalkan berapa di sini kita lihat ya. Ini 7. Nah, ini basis 7 nih. 7A 9F ya. Pangkat 16 berapa nih desimalnya? Jadi heksa ke desimal di sini contohnya ya. Nah, Anda tinggal kali, yang pertama kan di F-nya kan 15 nih. 15 dikali 0 jadi 15 ya. Kemudian 9 bilangan kedua urutan 1, 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 dikali 9 dapatlah hasilnya 144. Kemudian A itu kan 10 tadi kita ingat ya. Jadi urutannya itu sampai ada 15 digit yang direpresentasikan oleh heksa. Jadi dari 0 sampai F ya. Dari 10-nya itu A, 11-nya itu B, 12-nya itu C, 13-nya itu D, 14-nya itu E, 15-nya itu F ya. Nah, A 10 pada urutan kedua begitu ya. Nah, dia dikalilah 10 dikali 16 pangkat 2 begitu ya. Dapatlah 2560. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah pangkat 3 ya, urutannya ketiga di sini. Nah, dia kali 7 ya. Jadi 16 pangkat 3 dikali 7 dapatlah 28672. Jadi desimal dari 7A9F itu adalah 31.392. Jadi gunanya begini. Jadi nanti pada bahasa pemrograman kita hanya
karena saking banyaknya urutan bilangan ya, jadi komputer tuh hanya mengenali 0101 ya, bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner yang paling dikenal oleh komputer karena dia mengalami arus listrik. Sedangkan pemrosesan atau perhitungan itu menggunakan jutaan bilangan begitu. Nah, sedangkan kita nggak mungkin kan kita membuat jutaan bilangan ya dalam satu pemrograman, bahasa pemrograman biar komputer mengerti gitu kan. Karena kan kita akan membuat program nanti. Makanya secara umum banyak dipakai bilangan heksadesimal ini. Karena dia hanya sedikit ya, hanya sedikit karakternya, hanya Anda bayangkan di sini, dia hanya punya 4 karakter di sini, dia bisa merepresentasikan 31.391 ya. Jadi hanya dengan 4 karakter. Nah, jadi makanya nanti ke depannya untuk bahasa pemrograman mungkin lebih banyak digunakan bilangan heksa karena dia lebih banyak merepresentasikan angka dalam sistem bilangan di komputer nanti. Makanya kita belajar sistem bilangannya karena nanti ke depannya untuk pemrograman kita perlu tahu konversinya seperti apa begitu. Nah, itu sistem bilangan secara umum. Kemudian sekarang kita bicara fungsi software secara umum ya. Jadi ya pertama menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi yang atau hanya sistem pendukung. Jadi kita bisa bicara nanti komputer ada sistem operasi atau sistem-sistem pendukung nanti ya. Kemudian mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Nah, jadi kalau Anda ingat printer gitu ya, Anda kalau lagi beli komputer terus beli printer baru, Anda colokin itu nggak bisa langsung nyambung biasanya. Anda butuh driver di situ. Nah, itu namanya software yang digunakan untuk menghubungkan komputer Anda dengan si printer Anda tersebut gitu ya. Kemudian sebagai penghubung antara software lain dengan hardware. Nah, ada juga ya tadi juga sama ya, menghubungkan si komputer, si printer Anda kan sudah terinstall tuh, Anda udah install drivernya. Nah, makanya Anda bisa ngeprint dari Word kan, Microsoft Word bisa di-print di printer Anda. Itulah salah satu penghubungnya. Word dengan komputer ya, dengan driver tadi itu. Kemudian sebagai penerima software lain dalam instruksi dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, ini akan kita pelajari nanti, bahasa pemrograman. Jadi, kita membuat program itu dalam bahasa level manusia, yang level tinggi. Nah, bahasa itu nanti yang dikonversi oleh compiler atau interpreter menjadi bahasa mesin ya, bahasa 0101 yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian juga dia sebagai pengidentifikasi program. Jadi dia bisa mengetahui jenis-jenis programnya ya. Jadi lebih umum dia ada kita lihat nanti. Nah, perangkat lunak atau software itu ada 3 ya, dibahas di sini. Pertama ada bahasa pemrograman ini yang kita pelajari ya, ada beberapa di sini yang kita akan pelajari tentang C nanti. Kita lihat nanti cara instalasinya. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan suatu komputer ya. Jadi secara umum dia hanya mengoperasikan suatu komputer. Ada Windows, ada Linux, ada Mac, ada Symbian ya, ada Android Anda, BlackBerry, iOS dan Windows Phone ya. Nah, ini beberapa sistem komputer ya. Kemudian ada sistem utilitas ya, perangkat lunak utilitas seperti antivirus, kemudian apalagi nih di sini. Antivirus banyak kan di sini ya. Ada banyak sih sebenarnya, ada untuk pembersih register begitu ya. Kalau komputer Anda penuh harddisknya begitu ya. Nah, ini perangkat lunak aplikasi namanya. Nah, dia ada beberapa kategori, ada perangkat lunak perusahaan ya, enterprise, kemudian perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak hiburan ya, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak media, dan perangkat lunak rekayasa produk. Jadi ada beberapa di sini. Contohnya adalah Word, ada Gmail. Gmail itu juga di browser Anda berjalan ya. Jadi aplikasi softwarenya berjalan di atas browser begitu. Kemudian ada mobile website builder, ini untuk membuat website. Ada Google Drive, ada Box ya, ini sama untuk penyimpanan begitu ya, ada YouTube gitu ya, di browser gitu ya. Ada sticky note untuk jadikan catatan. Jadi ini perangkat lunak aplikasi namanya. Nah, jadi itu terkait perangkat lunak dan sistem komputer secara umum. Selanjutnya kita akan bahas tentang algoritma dan bagaimana penulisan algoritma, dan juga kita akan bahas tentang penginstalan aplikasi Borland Dev C++ ya. Nanti kita lihat cara menginstal aplikasi. Oke.